Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini bagi kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Tauhid, dan kita masih sampai kepada tafsir Tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Dan malam ini masih melanjutkan pendalilan pengarang tentang tafsir Tauhid, di mana beliau mencantumkan satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan juga rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Rabb yang Maha Esa, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini adalah ayat yang menunjukkan tentang tafsir Tauhid, tafsir atau keterangan daripada At-Tauhid la ilaha illallah. Ada satu kisah ketika bicara tentang ayat ini. Dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Adi ibn Hatim At-Tai. Dia seorang sahabat, tetapi ayahnya orang musyrik. Walaupun demikian, ayahnya terkenal kedermawanannya, sampai orang Arab membicarakan dari zaman ke zaman sampai hari ini kedermawanan Hatim At-Tai. Telah punya anak namanya Adi ibn Hatim At-Tai. Dan Adi ibn Hatim At-Tai ini seorang padri, seorang alim. Dia menguasai ajaran Nasrani, sehingga kemudian ketika kisah keislamannya, ketika Nabi SAW melakukan perjanjian Hudaybiyah bersama orang-orang musyrik Arab, dan perjanjian itu terikat selama 10 tahun. Jadi ada kesempatan Rasul untuk mendakwahi kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Nah, salah satunya Nabi SAW mengutus pasukan untuk mengajak kabilah-kabilah di sekitar Madinah masuk Islam. Salah satunya adalah kabilah Tai, kabilahnya Adi bin Hatim ini. Nah, ketika itu Adi bin Hatim khawatir kalau seandainya kabilahnya diserang oleh Nabi SAW. Akhirnya kemudian dia melarikan diri menuju Syam. Ketika kemudian betul-betul kabilahnya dikepung dan dia pun berada di Syam, yang namanya dia seorang Arab dan Syam sendiri bukan Arab,
Dia tidak kerasan di Syam, akhirnya balik lagi ke kabilahnya At-Tai. Tapi masalahnya kan sudah dikuasai Nabi. Dari situlah Adi bin Hatim At-Tai ini mendatangi Nabi SAW. Lah Nabi dari dulu mengharap Adi bin Hatim ini datang dan masuk Islam. Malah dia pula kabur ke Syam. Jadi setelah berjumpa Rasul senang, tapi belum masuk Islam juga, karena alasan dia seorang alim di tengah-tengah agamanya Nasrani, sehingga sulit untuk langsung menerima Islam. Dan dia menganggap Nabi SAW bukan Nabi, ya mungkin seorang raja yang menguasai Arab gitu saja. Itu dalam pandangan benak Adi bin Hatim At-Tai. Namun satu waktu ketika berjumpa dengan Nabi SAW saat berjalan dari Masjid Nabawi ke rumah Nabi, di situ ada beberapa peristiwa yang menjadikan Adi ini masuk Islam. Jadi ketika Adi berjalan bersama Rasul, tentu Nabi SAW berusaha untuk mensejajarkan dirinya dengan Adi. Bukan berarti Rasul karena dia seorang Nabi naik kuda atau naik unta, Adi jalan kaki, tidak. Tapi Rasul dan Adi jalan kaki, jadi setara. Tetapi bagi Adi ini bukan perkara yang aneh dalam pikirannya, karena saya juga seorang Nasrani dan saya seorang alim, dan dia juga seorang raja, saya juga seorang raja di kaumku, ya biasa saja. Tetapi masalahnya di tengah jalan ada seorang nenek hendak berkeperluan dengan Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi izin kepada Adi untuk menyelesaikan keperluan nenek itu. Ini yang membuat takjub Adi bin Hatim At-Tai. Kenapa? Karena dia tahu para raja. Dia pernah duduk bersama Kisra dengan Kaisar, Raja Romawi dan Raja Persia atau raja-raja yang lainnya. Dan dia juga pembesar. Biasanya kalau ada rakyat jelata, maka para raja itu tidak mau menemui, paling disuruh ajudannya untuk menemui apa keperluannya. Tapi ini Rasul tidak, langsung menemui nenek tersebut. Setelah selesai keperluannya, Rasul balik lagi dan minta maaf karena sudah terganggu dengan hajatnya nenek tadi. Kemudian di tengah perjalanan ada lagi orang yang mengeluhkan soal kefakiran. Kemudian Nabi SAW pun masih melayani dengan ngobrol beberapa kalimat, kemudian kembali kepada Adi bin Hatim At-Tai. Kemudian datang lagi ada orang yang mengeluh soal perjalanan, di mana banyak rompak, banyak rampok, banyak penjahat dan begitu seterusnya. Dan Rasul SAW berusaha memberikan solusi kepada tiga manusia ini, tiga sahabat Nabi SAW. Ini yang menjadikan Adi bin Hatim At-Tai ini mengatakan ini bukan akhlak raja, tapi ini akhlak Nabi. Artinya bahwa hidayah sudah mulai masuk. Ketika kemudian betul-betul diajak masuk ke rumah Nabi SAW, maka Nabi SAW kemudian mengambil wisadah, tempat duduk, bantal tempat duduk, dan itu cuma satu. Nabi SAW mengatakan, duduklah di atas bantal itu ayah Adi. Kata Adi, tidak. Duduklah engkau wahai Muhammad. Kata Rasul, tidak, kau yang duduk. Lah setelah kemudian keduanya duduk berhadap-hadapan, di sini terjadi nikosh, baru terjadi hiwar, perdebatan, dan mengatakan, ya Adi, kenapa engkau lari dari seruan Allah dan Rasulnya? Kenapa engkau lari ke Syam? Tidak memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Adi, ya Muhammad, ana ala din, saya punya agama sendiri, tidak mungkin saya menerima agamamu. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Adi, apakah karena kau lihat bahwa kaumku orang-orang fakir, orang-orang miskin, bukan orang-orang kaya, pengikut-pengikutku, itu yang menjadikan kau menolak Islam? Ya Adi, kata Rasul, apakah engkau pernah pergi ke Hira? Hira itu satu daerah di Irak. Kata Adi, aku belum pernah ke sana, tapi aku dengar. Maka Nabi SAW, kalau Allah takdirkan hidupmu panjang, maka Islam akan sampai di sana. Bahkan lebih daripada itu, ya Adi, kata Rasul, engkau tahu kerajaan Kisra
Kalau seandainya hidupmu panjang, engkau akan melihat bagaimana Kisra jatuh ke tangan kaum muslimin dan ghanimahnya akan diambil kaum muslimin. Ya Adi, kata Rasul, kalau engkau hidup panjang, engkau akan melihat banyak orang yang membawa harta zakat tapi tidak ada yang menerimanya. Kemudian Rasul mengatakan, ya Adi, tidakkah engkau masuk Islam? Mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Adi belum juga mau masuk Islam. Tetapi kemudian Adi mengatakan, ya Muhammad, ana ala dini, saya punya agama sendiri, saya punya keyakinan sendiri, dan saya yakin keyakinanku lebih benar dibandingkan keyakinan. Dari sini Nabi SAW mengatakan, ya Adi, aku lebih paham dengan agamamu. Aku lebih paham dengan agamamu. Kemudian Adi mengatakan, apa yang kau tahu tentang agamaku? Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah engkau menganut madhab ini dan itu dalam agama? Rasul tidak mengatakan engkau seorang Nasrani, tapi Rasul menyebutkan madhabnya. Seperti dalam Islam, bukankah engkau seorang Syafi'i, seorang Hambali, begitu. Dan dalam madhabmu yang kau anut itu, ya Adi, engkau sendiri tidak istiqamah. Karena saya dengar kaummu apabila berperang kemudian menang dan mengambil harta ghanimah, engkau mengambil seperempatnya dan itu haram bagi agamamu. Engkau sendiri tidak istiqamah. Mulailah Nabi SAW mendebat Adi bin Hatim dengan ajaran Adi sendiri. Dari situ Adi mengatakan, sadaqta ya Muhammad, engkau benar wahai Muhammad. Akhirnya setelah lama nikosh berdebatan Nabi SAW dengan Adi bin Hatim At-Taini, lambat laun akhirnya dia pun mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Masuklah dia ke dalam Islam, Adi ibn Hatim At-Tai radhiyallahu anhu. Lalu apa kaitan kisah Adi bin Hatim At-Tai ini dengan ayat surah At-Taubah ini? Mereka menjadikan orang-orang alim atau padri-padri mereka dan rahib-rahib mereka dijadikan Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam ini. Disebutkan dalam sebuah riwayat, jadi Adi bin Hatim At-Taini dia mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi unuki salibun min zahabin. Ketika aku datang kepada Nabi SAW, di leherku itu masih tergantung salib dari emas. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Adi, itrah hadal wasan min unuki. Kalau begitu ya Adi, lepaskan tu salib di lehermu, karena itu berhala. Kau menyembah itu, buang itu berhala. Maka Adi mengatakan, fatarahtuhu summan tahaituhu ilaihi. Maka aku pun menurut apa kata Nabi, aku pun mengambilnya dan aku membuangnya. Sementara Nabi SAW ketika itu membaca ayat ini, ya Adi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ya Adi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka, maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, telah menjadikan padri-padri mereka, rahib-rahib mereka, dijadikan Tuhan selain daripada Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh untuk menyembah Rabb yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dari sini Adi ibn Hatim At-Tai heran dan mengatakan kepada Nabi SAW, karena dia seorang alim di agamanya, dia seorang rahib, dia tidak merasa dia disembah, atau dia tidak merasa menyembah padri-padri di atasnya, sehingga dia mengatakan kepada Nabi SAW, inna lasna na'buduhum ya Rasulullah. Rasul, aku tidak menyembah mereka, aku tidak sujud kepada padri-padri, kepada rahib-rahib, dan mereka pun tidak pernah sujud dan ruku kepadaku. Jadi Adi ini mengingkari ayat ini. Mana ada kami orang Nasrani menyembah rahib-rahib kami,
pendeta-pendeta kami itu tidak ada itu. Maka Nabi SAW mulai menjelaskan pendalilannya. Kata Nabi SAW, ya Adi, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna wa yuhilluna ma harramallah fatastahilluna. Ya Adi, bukankah para pendeta itu dalam agamamu mereka terkadang mengharamkan yang Allah halalkan, kemudian pengikutnya mengikuti pendetanya? Ataupun mungkin pendeta kalian mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian pengikut kalian juga ikut pendetanya. Bukankah itu kelakuannya? Ketika pendeta kalian mengharamkan yang Allah halalkan, pengikutnya bukan ikut Allah tapi pendetanya. Ataupun sebaliknya, ketika menghalalkan yang diharamkan, mereka pun mengikuti pendetanya, bukan kepada ajaran Tuhannya. Maka Adi terdiam sebentar. Kemudian kata Adi mengatakan, fakultu bala, betul wahai Rasul, memang seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan, fatilka ibadatuhum, itulah cara menyembah berhala pendeta-pendeta kalian. Begitulah mereka menyembah pendeta kalian. Bukan hanya dipahami bahwa menyembah itu mesti ruku, mesti sujud, mencium kakinya, bukan begitu. Ketika kita kemudian mengikuti apa yang difatwakan oleh para pendetanya, ketika orang-orang Nasrani mengikuti apa yang difatwakan para pendeta mereka, padahal fatwa itu menyelisih apa yang Allah firmankan, lah itulah bentuk bahwa para pengikut itu sedang menyembah pendeta, bukan sedang menyembah Allah. Disinilah tafsir tauhid. Inilah keterangan tauhid la ilaha illallah. Makanya ayat ini di ujung ayatnya mengatakan, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah. Padahal mereka tidak diperintah kecuali hanya untuk menyembah Allah saja. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun, karena dia tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bicara tentang penghalalan dan pengharaman, kita tahu bahwa yang halal itu adalah apa yang dihalalkan Allah, dan yang haram itu apa yang Allah haramkan. Kita tidak boleh menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan, karena halal dan haram itu mutlak milik Allah. Nabi SAW satu hari ketika hendak giliran Zainab dan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anhuma, entah mengapa dalam perjalanan Nabi mampir di rumah Zainab, dan Nabi itu paling suka minum yang manis-manis, terutama air madu. Maka Nabi SAW namanya, Zainab juga istrinya, walaupun itu bukan giliran malamnya, Rasul hanya mampir sebentar saja. Kemudian Zainab membuatkan madu dan diminum oleh Nabi SAW. Kemudian bincang sebentar, pergi, kan itu bukan gilirannya. Malam itu giliran Aisyah atau Hafsah, dan Aisyah dan Hafsah itu kedua-duanya suka kompak, ya. Akhirnya kemudian ketika Nabi SAW sampai di rumah Hafsah atau Aisyah radhiyallahu anha, cemburulah keduanya. Kenapa giliran kami dia sampai ke rumah Zainab? Akhirnya kemudian kata Aisyah dan Hafsah ini hendak mengakali Nabi dan mengatakan, ayo kita katakan bahwa mulut Rasul itu bau, ya, karena dia memakan sesuatu yang lezat tetapi baunya tidak enak. Maka sepakat keduanya mengatakan seperti itu. Rasul, kenapa lisanmu mengeluarkan aroma tidak sedap? Kata Rasul, aku tidak memakan apapun, aku hanya minum madu di rumah Zainab. Maka Aisyah mengatakan, tidak, engkau sudah memakan makanan itu. Kata Hafsah juga mengatakan seperti itu. Maka karena Nabi SAW ingin meredakan keduanya, maka Rasul pun kemudian berjanji kepada keduanya untuk tidak minum madu selamanya. Kalau itu yang membuat Hafsah dan Aisyah tidak suka, mengharamkan yang Allah halalkan. Madu kan halal, tapi Rasul haramkan kepada dirinya. Kenapa? Untuk
mencari kerelaan istrinya. Dari sini turun ayat, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwaj. Ya Muhammad, kenapa engkau mengharamkan yang Allah halalkan hanya mengambil keridhaan istri-istrimu? Tidak boleh. Kalau Nabi SAW aja ditegur sehingga turun ayat surah Tahrim, tidak boleh mengharamkan yang Allah halalkan atau sebaliknya, karena yang halal itu adalah hak mutlak milik Allah, yang haram juga sama. Nabi tidak bisa mengharamkan yang Allah halalkan atau sebaliknya, karena halal dan haram itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit sebagai faedah, kita tahu bahwa agama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syar'un wa wahyu. Agama ini di atas syariat dan di atas wahyu. Agama yang kita anut itu berdiri di atas syariat dan di atas wahyu. Syariat dan wahyu ini sudah sempurna, dan Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Sudah jelas, aku sempurnakan agamaku, kata Allah, aku sempurnakan nikmatku dan aku redha Islam menjadi agama kalian. Ini sudah jelas bahwa syariat dan wahyu sudah sempurna. Lah, karena syariat dan wahyu sudah sempurna, termasuk juga bicara soal halal dan haram, maka tidak boleh seseorang kemudian menasabkan perkara yang halal kepada selain Allah, begitu juga yang haram. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qulillah adzina lakum am 'ala Allah taftarun." Katakan ya Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakan, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang itu, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan Allah juga mengatakan, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal ini haram, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sungguh orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung sama sekali. Dari sini kita tahu yang halal apa yang Allah halalkan, dan yang haram apa yang Allah haramkan. Kita tidak boleh menghalalkan yang Allah haramkan atau sebaliknya. Makanya ketika para ulama bicara soal ini, Al-Qadhi Iyad mengatakan ajma'al muslimun, sepakat kaum muslimin, maksudnya para ulama, ala takfiri kulli man istahallal qatla aw syurbal khamri aw zina mimma harramallahu ba'da ilmihi bitahrimihi. Sepakat para ulama kafirnya setiap orang yang menghalalkan pembunuhan, menghalalkan minum khamr, menghalalkan zina, padahal Allah sudah haramkan setelah ada pengetahuan tentang keharamannya. Karena ini bagian daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalikum bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata bihi a'mal. Itu karena mereka membenci syariat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga amalan mereka gugur. Makanya dalam hadis ini, dalam kisah Adi bin Hatim At-Tai ini, kenapa kemudian Nabi SAW sampai mengatakan bahwa orang-orang Nasrani itu mereka bukan menyembah Allah, tapi mereka menyembah pendeta-pendeta mereka? Karena orang-orang Nasrani ini mereka manut saja apa yang difatwakan pendeta mereka. Kata pendeta haram, maka mereka mengatakan haram padahal Allah halalkan. Kata pendeta mereka halal, mereka juga mengatakan halal padahal Allah haramkan. Itu yang menjadikan kemudian orang-orang Nasrani itu agama mereka bukan di atas tauhid, karena mereka tidak menyembah Allah melainkan menyembah para pendeta mereka dengan menghalalkan yang Allah haramkan atau sebaliknya. Di sini letak
tafsirut tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika memerinci tentang ittiba'ul umara wal ulama, ketika kita ini mengikuti fatwa para pemimpin atau para ulama, kata beliau itu terbagi menjadi 3 kelompok. Jadi kalau seandainya ada ulama berfatwa kemudian kita ikut fatwanya, maka kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, an yutabi'ahum fi dzalika radiyan bi qaulihim muqaddaman lahu sakhitan li hukmillah fa huwa kafirun. Kata Syekh Utsaimin, kalau kita mengikuti fatwa mereka dan dia redha dengan fatwa mereka, bahkan kemudian fatwa mereka lebih diutamakan dibandingkan hukum Allah, maka tidak syak lagi orang ini telah kafir. Kenapa? Karena mendahului fatwanya para ulama dibandingkan hukum Allah. Dan Allah katakan dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'maluhum. Karena mereka telah membenci apa yang Allah turunkan dengan mengambil fatwa para ulama sementara hukum Allah ditinggalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, an yutabi'ahum fi dzalika radiyan bi hukmillah wa 'aliman bi annahu amsal wa aslah lil ibad wal bilad, lakin lihawa fi nafsihi taba'ahum fi dzalika fa hadza la yukaffar walakinnahu fasik. Kata Syekh Utsaimin, kelompok yang kedua mengikuti fatwa mereka karena fatwanya di atas hukum Allah, dan dia yakin hukum Allah itu lebih baik, hukum Allah itu lebih maslahat untuk negara dan bangsa. Akan tapi karena hawa nafsunya dia pun tidak mengikuti hukum itu, malah mengikuti hukum yang lain yang menyelisih hukum Allah. Maka yang seperti ini tidak dikafirkan, tapi jatuh kepada kefasikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, an yutabi'ahum jahilan yadhunnu anna dzalika hukmullah. Kelompok yang ketiga mengikuti fatwa atau arahan para ulama, masalahnya dia jahil, tidak tahu. Lah, kalau dia jahil tidak tahu, maka ini terbagi 2 lagi. Yang pertama, dia sanggup mengenali kebenaran, tapi dia malas untuk bertanya. Maksudnya bertanya kepada ahli ilmu, maka orang ini berdosa. Yang kedua, dia tidak punya pengetahuan untuk itu, ikut saja taklid apa kata ulama karena kejahilannya, dan dia tidak punya alat untuk bertanya dan mencari kebenaran, maka orang seperti ini tidak ada masalah karena memang ada uzur. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah pembagian orang-orang yang mengikuti fatwanya para ulama. Lah dari 3 kelompok ini, dalam kasusnya orang-orang Nasrani dalam kisah Adi bin Hatim At-Tai ini adalah masuk kepada kelompok yang pertama. Mereka mengikuti fatwa para padri dan pendeta mereka, dan mereka meninggalkan hukum Allah, padahal mereka tahu hukum Allah itu lebih mulia. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Adi, dzalika ibadatum, itulah ibadah mereka kepada padri dan para pendeta mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi di zaman sekarang dia tahu yang haram itu haram, yang halal itu halal, tapi pura-pura tidak tahu kan? Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal man amin halalin aw min haram. Akan datang zamannya, kata Rasul dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu masa di mana manusia ketika mengambil harta atau mencari kehidupan itu tanpa menyaring apakah dia dapat dari hasil yang haram ataukah dia dapat dari hasil yang halal. Dan ini zamannya. Orang sekarang ini berpura-pura tahu itu haram, tetap saja diambil kan begitu. Tapi yang demikian masih mending. Kalau dia meyakini itu haram,
tapi karena terkalahkan hawa nafsunya kan tidak kafir, hanya fasik saja kan. Yang parah itu kalau seandainya dia sudah menghalalkan yang diharamkan, inilah yang kemudian bisa meniadakan aslu tauhid, karena menghalalkan yang Allah haramkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, walaupun dia tidak melakukannya. Contoh umpamanya, seseorang tidak minum khamr, orang tidak minum khamr, kemudian ditawarkan khamr kepadanya, kemudian dia katakan, oh tidak, aku tidak minum khamr, tapi kalau engkau ingin minum, minum saja. Maka perkataan ini tidak benar, harusnya dia larang. Harusnya kamu jangan minum khamr, karena saya juga tidak minum khamr, ini haram bagi saya. Maka engkau juga tidak boleh minum khamr, itu haram bagi kamu. Harusnya kan dia ngomong begitu. Tapi dia malah mengatakan, kalau engkau mau minum, ya minum saja, kalau saya enggak. Ini perkataan bahaya, karena di balik perkataan seperti ini seolah-olah dia telah menghalalkan yang Allah haramkan, karena mengizinkan orang untuk minum khamr kan, walaupun dia tidak minum. Ini bisa kufur kalimat seperti ini. Ya, makanya hati-hati ketika kita memfatwakan sesuatu itu, maka yang halal sudah jelas apa yang Allah halalkan, yang haram juga jelas apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pendalilan yang pertama dari surah At-Taubah dan kisah Adi ibn Hatim At-Tai radhiyallahu anhu. Kemudian pendalilan berikutnya, pengarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga mengambil dalil dari surah Al-Baqarah 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain daripada Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa maksudnya di sini? Oh, di antara manusia itu ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain daripada Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ada dua penafsiran para ulama di sini. Yang pertama, yaj'aluna mahabbatal asnam musawiyatan li mahabbatillah. Mereka menjadikan kecintaan mereka kepada berhala itu sama dengan kecintaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Di satu sisi dia menyembah Allah, di sisi lain dia menyembah berhala-berhala yang merupakan sekutu bagi Allah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yuhibbuna hadhil asnam mahabbatan syadidatan ka mahabbatil mu'minin lillah. Maksudnya orang-orang musyrik ketika mereka menyembah berhala mereka, mereka sangat sayang dengan berhala mereka sebagaimana orang mukmin ketika menyembah Allah juga sayang dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada dua penafsiran di sini makna ayat ini. Makna yang pertama, ada orang yang satu waktu dia menyembah Allah, di waktu yang sama dia juga menyembah selain Allah, dan ini kebanyakan umat Islam. Wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan kaum muslimin yang mengatakan kami beriman kepada Allah, rupanya juga mereka masih melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih datang ke dukun. Dia mengucapkan la ilaha illallah masih yakin dengan tangkal-tangkal, masih yakin dengan jimat-jimat, masih datang ke kuburan wali meminta-minta, padahal dia mengucapkan la ilaha illallah itu. Itulah mencampur adukan tauhid dengan kesyirikan namanya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ayat ini hendak mengatakan bahwa apa yang dilakukan orang-orang musyrik terhadap berhala-berhala mereka itu, mereka sangat mencintai berhala itu sebagaimana kita orang Islam ketika mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lah dari penafsiran pertama kata para ulama, maknanya walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Maksudnya di sini kata para ulama, li'anna mahabbatal mu'minina khalisatan wa mahabbata haula'i fiha syirkun
bainallahi wa baina asnamihi. Dan orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah, maksudnya kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah itu ikhlas. Tidak ada sekutu lain selain daripada Allah. Tapi kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah, mereka jadikan sama antara hati mereka ditambatkan kepada Allah dan hati mereka ditambatkan kepada selain Allah. Adapun makna yang kedua, maksudnya adalah mahabbatal mu'minin thabitatun fis sarra'i wad dharra ala burhanin sahihin bi khilafil musyrikin fa inna mahabbatahum li asnamihim tatadha'al idza massahumudh dhur. Adapun makna yang kedua, kata ulama, maknanya ketika orang-orang musyrik lebih mencintai berhala mereka sebagaimana orang-orang yang beriman juga mencintai Allah Azza wa Jalla. Karena ketika orang yang beriman itu mentauhidkan Allah, menanamkan kecintaan kepada Allah, murni mereka menanamkan kecintaan fis sarra'i wad dharra, baik dalam kondisi senang ataupun susah. Tapi orang-orang musyrik, mereka cinta kepada Allah itu dalam kondisi susah saja. Senang mereka melakukan kesyirikan. Sebagaimana ma'ruf dalam ayat Al-Qur'an, fa idza raqibu fil fulki da'abullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum idahum musyrikun. Apabila mereka terombang-ambing di lautan, mereka lagi sulit nih, barulah mereka mencari-cari Allah. Tapi ketika mereka diselamatkan dan mereka sudah senang, lupa diri, akhirnya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ada 4 perkara soal kecintaan kepada Allah. Pertama, ya, an yuhibballaha hubban asyad min ghairihi. Ketika seseorang lebih mencintai Allah dibandingkan yang lainnya, maka inilah tauhid. Inilah tauhid. Ketika kita lebih mencintai Allah dibandingkan yang lainnya, inilah bentuk tauhid. Yang kedua, an yuhibba ghairallah ka mahabbatillah. Ketika seseorang mencintai selain daripada Allah, kemudian dia samakan dengan kecintaan dia kepada Allah, maka ini kesyirikan. Kemudian yang ketiga, an yuhibba ghairallah asyad hubban minallah. Ketika dia mencintai selain daripada Allah lebih dahsyat dibandingkan kecintaan kepada Allah, maka ini lebih parah lagi. Dan yang keempat, an yuhibba ghairallah wa laysa fi qalbihi mahabbatullah. Dia mencintai selain Allah, sama sekali tidak ada kecintaan dalam hatinya kepada Allah, maka ini lebih parah daripada yang nomor 2 dan nomor 3. Dan inilah yang dimaksud kesyirikan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Al-Imam Ibnu Qayyim juga ketika bicara soal mahabbah, beliau mengatakan bahwa mahabbah itu terdiri daripada arba'atu aqsam, 4. Ada 4 perkara. Yang pertama, mahabbatullah, cinta kepada Allah, dan ini tauhid. Yang kedua, wa mahabbatu ma yuhibbullah, cinta dengan apa yang Allah cintai. Jadi yang pertama cinta murni kepada Allah. Yang kedua dia mencintai apa yang Allah cintai. Dua-duanya tauhid. Yang ketiga wal mahabbah ma Allah, mengiringkan kecintaan kepada selain Allah dengan Allah, ini syirik. Kemudian yang terakhir wal hubbu lillah wa fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah, maka ini termasuk min lawazimit tauhid, kesempurnaan tauhid. Sesuatu yang menyempurnakan tauhid adalah mencintai karena Allah dan benci kepada Allah. Adapun yang kelima tentu mahabbah tabiat, ini tidak ada masalah, tidak ada kaitan dengan tauhid, tidak ada kaitan dengan syirik, seperti cintanya suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Ini kecintaan tabiat namanya. Ini tidak ada kaitan dengan masalah syirik ataupun tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kenapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala? Dan dengan apa kita mencintai Allah Azza wa Jalla? Lalu apa pengaruhnya? Maka para ulama mengatakan, kenapa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala? Dan kecintaan kita kepada Allah harus lebih dahsyat.
dibandingkan kecintaan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan kita dari ketidakadaan menjadi ada. Bukan hanya itu saja, Allah telah memberikan rizki kepada kita dengan menyediakan berbagai macam fasilitas di dunia untuk hidup bagi kita. Bukan hanya itu saja, Allah juga mengutus para utusannya untuk kemaslahatan kita. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala juga banyak memberikan nikmat pada badan kita saja. Allah berikan pandangan, Allah berikan pendengaran, Allah berikan akal, tangan, kaki sehingga kita bisa melangkah. Bahkan Allah jadikan kita ini sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga begitu indah dan baiknya kepada kita, di mana kalau kita melakukan maksiat kepada Allah, Allah masih menutup aib kita. Dan kelak di akhirat pun Allah masih memberikan kesempatan ampunan untuk kita. Bagaimana kita tidak mencintai Allah? Allah sebaik itu Tuhan yang kita sembah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana caranya supaya kita ini mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, ulama mengatakan perbanyaklah qiraatul Quran. Baca Quran itu tanda kita sayang dan cinta dengan Allah. Yang kedua, memperbanyak nawafil, ibadah-ibadah sunnah selain wajib. Karena dalam diskusi, apabila hambaku terus menerus melakukan perbuatan sunnah hatta uhibbahu, sehingga aku sayang dengan dia. Kemudian yang ketiga, memperbanyak zikir, karena tanda cinta kepada orang yang dicintai adalah dengan menyebut namanya. Maka perbanyak zikir. Kemudian juga itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Ketika ada pilihan antara kecintaan kepada Allah dan yang lainnya, maka dia lebih mencintai Allah dibandingkan yang lainnya. Termasuk juga mempelajari nama-namanya yang sangat indah dan sifat-sifatnya yang sangat sempurna, supaya makin cinta lagi dengan Allah. Kemudian juga musyahadatu, menyaksikan bagaimana kebaikan Allah, nikmat Allah yang zahir ataupun yang batin. Kemudian juga inkisarul qalbi baina yadayhi, berusaha untuk melembutkan hati di hadapan Allah. Termasuk juga di saat kita sedang bersendirian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dia pun tafakkur akan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga mujalasatul muhibbina sadiqin, duduk bersama orang-orang yang cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga mengikhlaskan niat dalam setiap ibadah, dan terus mempelajari siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, dan apa agama kita. Dengan itulah bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun faedahnya tentu banyak sekali, karena sudah isya juga, saya ringkas-ringkas saja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum.